من الشيطان يا قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع Kemarin saya tuh kepikiran banget sama sebuah lagu Arab yang penggal kalimatnya tuh kurang lebih kayak gini. قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب هلا ما في ومنا بايدي ما بعرف شو صار له هالقلب معقولي حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتاق لك من دون ما احس Padahal kan secara tulisan itu harusnya dibaca qalbi ya qalbi. Tapi kenapa secara simak ini malah dibaca qalbi ya qalbi. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rafidatul Ulum akan membahas tentang pembahasan kenapa sih kok bisa ada beberapa perbedaan atau dialek di beberapa tempat yang berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah fiqh, ilmu lughah ataupun filologi itu rasa-rasanya masih asing di telinga masyarakat. Ya karena masih terbatas di wilayah tertentu aja. Maksudnya ya hanya golongan orang-orang tertentu aja yang paham akan maknanya. Ya misal kayak saya ini kan jurusan bahasa dan sastra Arab. Jadi ya dituntut untuk mengetahui segala ilmu-ilmu bahasa. Salah satunya ya tadi fikih lughah, ilmu lughah dan filologi. Nah, kemudian apa sih upaya yang dapat saya lakukan untuk memperkenalkan istilah-istilah tadi kepada para masyarakat? Ya, salah satunya dengan tag video ini. Fikih lughah terdiri dari dua kata, fikih dan lughah. Tapi ini bukan lagi ngomongin fikih tentang hukum, muamalah, jinayah dan teman-temannya ya. Ini lagi ngomongin fikih dalam artian yang sebenarnya. Fikih berasal dari kata fahmu yang artinya memahami atau al-ilmu bisyai, mengetahui sesuatu. Nah, sedangkan kata lughah itu didefinisikan sebagai aswat yu'abbir biha kullu qaum 'an awrad, bunyi yang digunakan oleh suatu kaum atau kelompok tertentu untuk mengungkapkan maksud dari ucapan mereka. Nah, selaras dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Jinni. Sedangkan menurut Mahfuz Fahmi Hijazi, definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Jinni itu udah representatif, yang mana udah mewakili seluruh karakteristik yang dimiliki oleh bahasa itu sendiri. Pertama, bahasa ialah bunyi, aswat. Kedua, bahasa ialah ekspresi, tu'abbir. Bahasa ialah ekspresi tiap kelompok, kaum. Dan bahasa ialah ekspresi perbuatan tentang kontrol. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan secara etimologi fikih lughah ialah memahami bahasa serta hakikatnya. Sementara secara terminologi, Ibrahim Al-Ham mendefinisikannya sebagai ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari kata bunyi, kosakata, struktur, karakteristik, fonologis, morfologis, sintaksis, hingga semiotik. Fikih lughah juga mengkaji tentang dialek serta problem-problem yang muncul sekitar bahasa. Ya, secara singkatnya, fikih lughah itu ilmu yang mengkaji tentang bahasa, objek-objeknya dan problematikanya. Lalu apa sih perbedaan antara fikih lughah dan ilmu lughah? Kalau sekarang kajian ilmu tentang bahasa itu sering kita kenal dengan istilah linguistik. Namun di Arab sana ranah linguistik itu terbagi menjadi dua, fikih lughah dan ilmu lughah. Para ulama modern ada yang berselisih pendapat tentang definisi dari keduanya. Sebagian itu ada yang menyamaratakan, tetapi sebagiannya lagi ada yang membedakan. Dibedakan itu karena fikih lughah itu cenderung kepada kajian naskah-naskah klasik yang dikaji secara historis atau filologi, sedangkan ilmu lughah condong kepada kajian bahasa yang masih hidup, yang dikaji secara deskriptif dan komprehensif. Para
ngebedain antara keduanya karena gak ada alasan yang mendasari penamaan dari fikih lughah. Misalnya kayak buku karyanya Ibnu Faris yang berjudul As-Sahibi fi Fiqhil Lughah wa Sunan al-I'rab fi Kalamiha, dan buku karya Asy-Sya'rabi Fiqhil Lughah wa Sunan al-Arabiyah, bahkan buku karya Ibnu Jindi Al-Qasa'is yang gak ngegunain istilah fikih lughah di dalamnya, tapi isinya tuh ya sama dengan linguistik di era ini. Sufi Sholih juga menyatakan bahwa ilmu lughah itu sejajar dengan istilah linguistik bahasa wicara di era ini, sedangkan fikih lughah ya sejajarkan dengan filologi, yaitu kajian mendalam tentang tata bahasa atau qawaid, dasar-dasarnya dan sejarahnya. Tapi nih ya, menurut Ibrahim Al-Hamdi, keduanya itu ya sama aja, nggak ada bedanya. Karena pertama, karakteristik bahasa Arab dari dulu hingga kini tuh sama aja. Dari mulai syair-syair jahili, Al-Quran, dan masa-masa setelah Islam. Kedua, dua karya pertama linguistik Arab, yakni As-Sahibi fi Fiqhil Lughah wa Sunan al-I'rab wa Kalamiha, karya Ibnu Faris, dan Al-Muzhir fi Ulum al-Lughah karya As-Suyuti memakai nama yang berbeda tapi isinya sama. Emil Badi Ya'qub juga menjadi salah satu ulama yang membedakan kedua istilah ini karena menurutnya, pertama, fikih lughah dan ilmu lughah itu berbeda dari segi metode kajiannya. Kalau fikih lughah itu cenderung kepada kajian bahasa sebagai media kajian budaya dan sastra, sedangkan ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa itu sendiri. Yang kedua, fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi cakupannya, bagaimana batasannya pada dua poin pertama tadi. Jadi disimpulin kalau fikih lughah ternyata lebih luas, lebih kompleks lagi daripada ilmu lughah. Yang ketiga, fikih lughah dan ilmu lughah itu berbeda dari segi sejarahnya. Istilah fikih lughah lebih dahulu muncul daripada istilah ilmu lughah. Karena ilmu lughah itu lahir untuk menjelaskan fokus kebahasaan pada fikih lughah karena bahasa bagian dari budaya. Jadi ilmu lughah ialah ilmu yang bagian dari fikih lughah. Nah, yang keempat, fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari segi keilmiahannya. Sejak kemunculannya, ilmu lughah itu diakui sebagai ilmu, sedangkan tidak ada seorang pun yang mengatakan kalau fikih lughah itu adalah seorang ilmu. Yang kelima dan yang terakhir, fikih lughah dan ilmu lughah berbeda dari hasil karya yang dihasilkan para pakar bahasa. Karya-karya dalam fikih lughah cenderung bersifat historis, komparatif, atau tarihi muqarrar, sementara karya-karya dalam ilmu lughah lebih bersifat deskriptif atau wasfi tertentu. Ya, pandangan-pandangan di atas diperkuat oleh Abdul Wahid Wafi yang menyatakan kalau kajian-kajian bahasa sebagian itu memang sudah dikaji dan ditelaah, ditelusuri oleh ulama-ulama terdahulu, hanya saja dengan istilah-istilah yang berbeda, tapi yang lebih dikenal oleh masyarakat itu istilah fikih lughah. Kalau kita paham akan definisi fikih lughah, baik secara bahasa maupun istilah tadi, pastinya ya udah bisa nangkep dong apa objek kajian dari fikih lughah. Fikih lughah ialah kajian bahasa, objek-objeknya dan segala problematikanya. Ya dalam artian cakupannya tentang masalah-masalah kebahasaan. Misalnya kayak menurut Ramdan Abdul Shawwab, sarjana bahasa modern, mengatakan kalau cakupan dari fikih lughah itu tentang perkembangan bahasa manusia, gesekan antara satu bahasa dengan bahasa lain, perkembangan bahasa serta dialek-dialeknya, kajian bunyi bahasa, struktur serta semantiknya atau bilangan, dan secara historis maupun deskriptif. Nah, juga mengkaji sintaksis atau nahu dan stilistika. Kalau menurut sarjana Arab Wasif, kayak Ibnu Faris dan Al-Arabi, objek kajian fikih lughah itu mengetahui kosakata bahasa Arab, klasifikasi tema-tema bahasa serta hal-hal yang terkait dengan bahasa. Sedangkan kalau menurut Ahli Hijazi, tema yang dibahas dalam fikih lughah itu gak jauh-jauh dari masalah asal-usul bahasa itu sendiri. Apakah bahasa itu terbentuk secara sosial atau istilahi, atau memang langsung diajarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdiri. Ya, terus apa sih manfaat dari kita mempelajari fikih lughah? Ya banyak dong tentu manfaatnya, karena ilmu kan tidak ada tidak berguna.
pertama, memahami ciptaan Allah yang luar biasa, yaitu alat-alat sejak manusia, yang mana di fikih lugah ini termasuk ke dalam kajian fonologi. Yang kedua, agar mengucapkan bahasa secara benar. Ketiga, menggali aspek-aspek kebahasaan sehingga terungkap karakteristik dari dan hakikat. Keempat, mencari solusi atas problematika bahasa yang ada, terutamanya ya bahasa Arab. Kelima, melanjutkan kajian dan karya-karya ulama bahasa terdahulu, utamanya kajian Al-Quran. Dan keenam, membantu ilmu-ilmu lain. Emangnya fikih lugah ada kaitannya sama ilmu lain? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita move on ke pembahasan selanjutnya. Suatu rumpun ilmu itu pasti membutuhkan penopang alias ilmu-ilmu lain untuk mencapai tujuannya, termasuk rumpun ilmu humaniora yang di dalamnya juga ada keterkaitan antara fikih lugah. Nah, keterkaitan antara fikih lugah dengan ilmu-ilmu lain diantaranya: pertama, fikih lugah dengan ilmu-ilmu syariat kayak hadis, tafsir Al-Quran, dan fikih, ya dan kawan-kawannya itulah bertemu dalam menjelaskan aspek makna kata atau dilalah, wawasan tentang kata-kata asing atau gharib, istilah-istilah yang digunakan masyarakat dan lainnya. Yang kedua, fikih lugah dan ilmu kedokteran. Fikih lugah ini punya peranan penting untuk meringkas istilah-istilah yang panjang dengan cara nahas atau ta'rif. Yang ketiga, fikih lugah dan psikologi. Bahasa merupakan bagian dari perilaku manusia kan. Dan perilaku manusia itu dapat diketahui sifat-sifat itu dengan rahasia pribadinya. Yang keempat, fikih lugah dengan sejarah dan geografi. Nah, kedua ilmu ini tuh sangat penting untuk membantu para pengkaji bahasa atau filolog dalam menjelaskan penyebaran bahasa, kenapa terjadi kepunahan bahasa, timbulnya lahjah, serta masuknya kata-kata baru atau kata-kata asing yang kemudian diterap dalam suatu bahasa tertentu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ialah sejarah munculnya fikih lugah. Dalam literatur yang membahas tentang perkara ini, dia dominan membagi sejarah fikih lugah itu kepada 3 fase. Fase pertama adalah fase klasik pertama, fase perintisan, dimulai sejak abad ke-2 Hijriah. Motif pendorongnya ialah karena adanya kesalahan bahasa atau paham di masyarakat Arab saat itu. Nah, upaya pertama para ulama dalam kata-kata bahasa Arab dari masyarakat pedalaman atau Badawi yang kemudian disusun dalam suatu kamus. Ya, namun di masa ini tuh ya masih belum ada istilah fikih lugah. Yang kedua, fase klasik kedua adalah kelahiran dan pertumbuhan. Ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah. Mulai terciptanya istilah fikih lugah, dan di fase ini fikih lugah menjadi subkajian bahasa yang bersifat independen. Para ulama yang berjasa dalam meneliti fikih lugah ialah Abu Al-Husain Ahmad bin Faris atau Ibnu Faris, Abu Jinni atau Abu Fatman bin Jinni, dan Jalaluddin As-Suyuti. Yang terakhir ialah fase ketiga, fase perkembangan atau fase modern. Ya, dimulai sejak abad ke-14 Hijriah, ditandai dengan mulai dipuncaknya linguistik barat dalam mempengaruhi dari linguistik timur. Salah satu pengaruhnya adalah pembagian sistematika pembahasan fikih lugah yang terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, fonologi atau aswad, kedua, morfologi atau phonop, yang ketiga, sintaksis atau nahwu, dan yang terakhir, semantik atau dilalah. Nah, lalu pembagian kajian linguistik menjadi deskriptif atau logis dan historis. Para ulama fikih lugah di fase modern diantaranya Abdul Wahid Wafi dengan karyanya fikih lugah dan ilmu lugah, Emil Basharikov dengan karyanya fikih lugah Al-Arabiyah wa Qawaid, Tafsir Muhammad Syahin dengan karyanya ilmu lugah Al-Arab, dan masih banyak sekali ulama-ulama berprestasi lainnya. Tunggu. Terus, jawaban dari pertanyaan yang tadi apa? Yang tadi. Saya tuh kepikiran banget sama sebuah lagu Arab yang penggal kalimatnya tuh kurang lebih kayak gini. قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي. Oh, yang
itu ya karena emang ada perbedaan dialek. Hah? Apa itu dialek? Dialek itu sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Ya kalau di dialek dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau di bahasa Indo ya mungkin sering kita kenal dengan istilah aksen, logat. Jadi dialek itu ya ciri khas dari setiap wilayah atau daerah. Misal kayak Indonesia ini kan punya banyak banget daerah-daerah kan. Dan di setiap daerah itu kan punya bahasa tersendiri, namanya bahasa daerah. Nah, jadi setiap bahasa daerah itu kan pasti punya aksen. Misal contohnya aja nih kayak aku orang Madura, jadi aku berbahasa Madura. Misal kayak aksennya kayak gini, aduh. Itu bisa jadi kayak ada, bisa jadi gitu. Atau misal kayak gini, jadi mohon. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan jadi mana? Bisa jadi begitu. Lalu apa aja sih faktor pembentuk dialek? Ada 4. Pertama, faktor geografis. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor politik. Dan keempat, faktor persaingan antar bahasa. Perbedaan dialek bahasa hanya terjadi pada aspek-aspek kecil bahasa seperti pada imalah saut, penggantian bunyi, idgham, penggunaan huruf yang berbeda atau dalalah atau makna. Nah, kalau di sepenggal lagu yang tadi ialah dialek dari bahasa Arab Lebanon karena memang penciptanya ialah Nancy Ajram yang berasal dari Lebanon. Makanya tadi itu dibacanya albi ya albi, ya albi, bukan qalbi ya qalbi. Jadi demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang fikih lughat tadi. Sangat ringkas, padahal masih banyak banget hal yang harus saya sampaikan. Mengingat materi dari fikih lughat itu padat sekali. Tapi ya tidak mungkin saya merampungkannya hanya dalam satu video yang terbatas ini. Oleh karena itu cukup segini saja pembahasan kita. Mohon maaf atas kesalahan informasi yang saya sampaikan lantaran terbatasnya pengetahuan yang saya miliki. Jadi dimohon kepada teman-teman sekalian semuanya untuk memberikan kontribusi terhadap video ini dengan cara memberikan kritik dan sarannya. Sekian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.